pertama, pengertian izhar. Izhar secara bahasa berarti jelas, dan secara istilah membaca huruf hijaiyah dengan jelas atau terang tanpa mendengungkan huruf hijaiyah tersebut. Hukum bacaan izhar pada dasarnya memiliki 6 huruf hijaiyah, yang dimana huruf-huruf hijaiyah tersebut adalah khoin, ain, hamzah, kha, ha. Namun menurut pelafalannya, izhar terbagi menjadi dua, yaitu izhar halqi dan izhar syafawi. Yang pertama, izhar halqi. Hukum bacaan izhar halqi ialah apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah dari izhar, maka harus dibaca dengan jelas atau terang tanpa ada suara dengung. Contohnya seperti berikut. Lalu izhar syafawi. Hukum bacaan izhar syafawi ialah apabila huruf mim mati bertemu dengan salah satu dari 6 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka harus dibaca dengan jelas atau terang di bibir dan mulut tanpa ada suara dengung, sebab hukum mim mati adalah pertemuan dari bibir bagian bawah dan bibir bagian atas. Berikut contohnya. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham adalah berpadu atau mencampurkan dua huruf, atau bisa juga disebut memasukkan bunyi satu huruf ke dalam bunyi huruf setengahnya. Dalam pelafalannya, idgham memiliki dua perbedaan, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah sendiri yaitu merupakan penggabungan atau memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam bunyi huruf idgham bi gunnah yang kemudian disertai dengan dengungan selama satu alif atau dua harokat. Berikut contoh bacaannya. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah merupakan peleburan bunyi nun mati atau tanwin tanpa disertai dengan dengungan. Menurut jenisnya, idgham memiliki 3 jenis, yaitu idgham mutajannisain, idgham mutamatsilain, dan idgham mutaqaribain. Yang pertama, idgham mutahsilain adalah pertemuan antara dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya, seperti huruf dal bertemu dengan huruf dal dan sebagainya, dan hukum wajib diidghamkan. Contohnya sebagai berikut. 2. Idgham mutaqaribain merupakan pertemuan antara dua huruf yang sifat serta makhrajnya hampir sama, seperti huruf ba bertemu dengan huruf mim, kaf bertemu dengan kaf, dan kha bertemu dengan zal. Yang ketiga, idgham mutajannisain merupakan pertemuan antara dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya, seperti pertemuan antara huruf ta dan tha, lam dan ro, serta zal dan za. Yang ketiga yaitu iklab. Iklab secara harifah mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Iklab adalah salah satu dari beberapa hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Hukum iklab terjadi apabila huruf nun sukun atau mati ataupun juga tanwin bertemu dengan huruf iklab, yaitu ba. Cara membaca hukum iklab. Untuk cara membaca iklab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah bunyi huruf nun mati ataupun tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun. Oleh sebab itu, ketika nun mati ataupun tanwin bila bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan juga bibir bawah keduanya menempel lalu diiringi dengan dengungan kurang lebih sekitar 2 harokat. Hukum iklab di dalam Al-Quran biasanya telah ditandai dengan beradanya huruf mim kecil, dan huruf mim tersebut biasanya diletakkan di antara huruf nun mati atau tanwin dengan huruf ba. Contoh bacaan iklab yaitu selanjutnya yang keempat ada ikfa.
ikhfa di dalam ilmu tajwid. Hukum bacaan ikhfa terjadi bila nun sukun atau sering disebut nun sukun mati, nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang berjumlah 15. Sedangkan pengertian ikhfa sendiri adalah pengungkapan huruf yang mati dari tasdid pada bacaan yang jelas kemudian mendengungkan pada huruf yang pertama. Adapun huruf-huruf ikhfa yang berjumlah 15 tersebut yaitu, dan berikut satu contoh dari bacaan ikhfa. Selanjutnya yang kelima yaitu mad. Secara garis besar bacaan mad dibagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Yang pertama mad tabi'i atau mad asli. Bacaan huruf hijaiyah yang dipanjangkan secara biasa atau sering disebut mad pokok atau mad asli. Cara membacanya yaitu dipanjangkan satu alif, dua harokat, disebut mad tabi'i apabila terjadi hal. Yang kedua mad far'i atau cabang. Mad far'i adalah sebuah mad selain mad tabi'i karena bersumber dari mad tabi'i, maka disebut mad far'i yang mempunyai arti mad cabang atau turunan. Adapun mad far'i ini ada 14 macam, yaitu mad mutassil, mad jais munfasil, mad aridi lisukun, mad badal, mad iwad, mad layin, lalu mad lazim mutasakil harfi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mutsakal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mad tamkin, mad farci, mad silah kasirah, mad silah tawilah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.